Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang ini dibedakan berdasarkan medium rambatannya atau perantara gelombang itu merambat atau berpindah berjalan. Jadi gelombang mekanik ini adalah gelombang yang memerlukan medium atau zat perantara untuk bergerak atau merambat ya. Jadi dia memerlukan medium untuk merambat gelombang mekanik ini. Bisa udara, bisa zat cair, bisa juga zat padat ya. Jadi gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium. Berbeda dengan elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik ini warna biru, warna hitam aja. Kalau gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan medium untuk merambat, memerlukan medium untuk merambat. Nah, ini ada contoh-contohnya juga. Kalau gelombang mekanik itu contohnya gelombang bunyi ya, gelombang tali, kemudian gelombang pada air. Itu dia memerlukan medium rambatannya. Bunyi itu merambat melalui udara atau zat gas ya. Jadi kalau di ruang angkasa yang tidak memiliki zat gas atau zat udara itu tersendiri, kalian tidak akan bisa mendengarkan bunyi ya, karena tidak ada medium rambatannya. Berbeda dengan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik itu dia tidak memerlukan medium rambat. Contohnya itu adalah gelombang cahaya atau bisa juga dengan sinar X. Nah, ini sinar X itu termasuk gelombang elektromagnetik. Bisa juga gelombang radio, televisi ya kan. Itu merupakan gelombang elektromagnetik. Dia tidak memerlukan medium rambatannya. Makanya stasiun ruang angkasa itu bisa mengirimkan sinyal radionya atau sinyal untuk komunikasi tentunya ya. Jadi masih bisa dipindahkan, ditransmisikan karena dia tidak memerlukan medium untuk rambat. Tapi kalau untuk bunyinya dia memerlukan medium. Kalian jangan samakan bunyi dalam mikrofon itu bisa pindah dari ruangan di ruang angkasa sana ke stasiun NASA gitu ya, karena dia sudah mengubah sumber bunyinya itu menjadi gelombang elektromagnetik, diubah dalam bentuk sinyal gelombang radio, sehingga gelombang radio ini tangkap itu menjadi bunyi nanti ketika sampai. Jadi seperti itu prinsip sederhananya ya. Kemudian yang lainnya, perbedaan yang lainnya, kalau gelombang mekanik itu dia tidak mengalami, tapi ada gelombang yang tidak mengalami polarisasi. Nah, yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu tidak mengalami polarisasi. Tetapi kalau gelombang elektromagnetik itu pasti mengalami polarisasi. Jadi kalau bisa saya katakan seperti ini. Tidak semua gelombang mekanik mengalami polarisasi. Nah, karena polarisasi itu hanya terjadi pada gelombang transversal. Jadi gelombang gelombang bunyi itu dia gelombang longitudinal bentuk rambatannya. Jadi gelombang itu nanti terbagi lagi, ada gelombang longitudinal, ada gelombang transversal. Itu berdasarkan arah rambatannya.
Kalau arah rambatannya tegak lurus dengan medium rambatannya, apa nih namanya? Saya cari kata yang paling mudah untuk dipahami. Jadi seperti ini. Arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Contoh ya, biar kalian mudah pahami, contohnya itu pada tali. Jadi pada tali kalau kalian getarkan naik turun gitu kan, dia akan bergerak gini, tapi dia nanti arah rambatnya gini datar. Itu maksudnya gelombang transversal, dia tegak lurus gini. Gitu gelombang tali atau gelombang pada air. Tapi berbeda dengan pada gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu dia arah rambat sama arah getarnya itu dia sejajar. Jadi gambarnya dia tidak membentuk transversal seperti ini. Gini. Gelombang bunyi itu seperti ini bentuknya. Jangan samakan kayak di TV-TV gitu ya, ada naik turun seperti itu, bukan. Jadi dalam konsepnya gelombang bunyi itu tidak akan terpolarisasi. Ini gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik. Jadi tidak semuanya mengalami polarisasi pada gelombang mekanik. Tetapi kalau pada gelombang elektromagnetik itu semua jenis gelombang itu akan mengalami polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi itu adalah peristiwa terserapnya atau berkurangnya suatu gelombang berdasarkan darah getar gelombang tersebut. Jadi itu hanya terjadi pada gelombang transversal. Contohnya itu cahaya lah ya. Jadi cahaya itu bisa terpolarisasi akibat kaca film Polaroid. Jadi kalau kalian pakai kacamata yang yang bisa menghitam, itu termasuk mempolarisasikan cahaya. Jadi cahaya itu akan tidak terang atau tidak silau. Itu contoh sederhananya. Dan masih banyak lagi yang agak ribet dijelaskan itu. Jadi dia menyerap arah rambatnya sehingga tidak silau. Kalau gelombang bunyi itu tidak bisa, dia tidak terpolarisasi namanya ya. Jadi bedakan polarisasi dengan pemantulan, dengan penyerapan arah rambat beda lagi. Oke, jadi itu perbedaan. Yang selanjutnya itu adalah cepat rambat gelombangnya. Jadi kalau gelombang elektromagnetik bisa mencapai kecepatan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini berarti 300 juta meter per detik. Jadi dalam 1 detik dia bisa menempuh jarak 300 juta meter. Bayangkan, itu sangat cepat sekali gelombang elektromagnetik, karena itu tadi sifatnya itu memang memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada gelombang mekanik. Dia tidak memerlukan medium rambat. Gelombang telepon ya kan, sinyal radio, bayangkan kalau sinyal radio kalian tuh lama, bisa-bisa kalian ketika mengirimkan pesan lewat handphone kalian nyampainya baru besok. Tapi karena dia cepat gelombang itu berjalan, makanya bisa dalam hitungan detik saja sampainya. Jadi itu perbedaan yang sangat mencolok dari gelombang elektromagnetik sama gelombang mekanik. Yang paling utama itu tadi ya, medium rambatannya. Karena mekanik disebut mekanik karena dia memerlukan medium rambat. Elektromagnetik disebut elektromagnetik karena tidak memerlukan medium rambatannya. Oke, jadi ini memang secara konseptual harus lebih banyak dipahami, karena kita ini sebenarnya tidak bisa melihat gelombang elektromagnetik ya, tapi kita bisa rasakan manfaat-manfaatnya, dan itu bisa dipelajari lebih dalam lagi dengan alat-alat yang mendukung tentunya ya. Jadi seperti itulah konsep perbedaan gelombang elektromagnetik dan gelombang elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Oke, silakan di cross check lagi ya
Siapa tahu saya ada salah penyampaian atau ada kekeliruan, silahkan diperbaiki. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video-video lainnya.